Pertanyaan teman-teman? Tahu udah oke semua ya, aman ya? Mas Ari, Ya, saya izin bertanya Mas. ya gimana? Mas, sebelumnya saya cari tuh mengenai pembayaran. Nah, Hmm, kemarin itu saya ketemu sama ini Swift Code. Nah, hmm. itu maksudnya seperti apa dan bagaimana penggunaannya? Swift code itu ya kode banknya aja sebetulnya. Jadi di internasional ini saya nggak tahu betul ya untuk Swift code itu penggunanya seperti apa, tapi menurut saya ini uh, itu adalah kode bank. Jadi untuk pembayaran antar bank di seluruh dunia itu ada yang namanya Swift code. Nah, untuk Swift code ini penggunaannya dalam konteks eksportir adalah cukup diinformasikan ke buyer aja. Jadi misalkan saya biasanya kan pakai bank BCA. Nah, bank BCA itu Swift code-nya adalah C-Naija. Nah, udah jadi dilaporkan aja di buyer di proforma invoice itu atau di quotation-nya itu bahwa bank account kita adalah Bank Sentral Asia, Swift code-nya adalah C-Naija, nomor rekeningnya adalah sekian, atas namanya PT apa atau CV apa. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan di eksportir ya Kak. Berarti termasuk ini aja ya Mas ya, sebagai pelengkap aja itu ya. Tinggal kita cari di Google gitu aja Iya, ya Mas ya. betul. Cari di Google bisa kalau Swift code ya. Udah ditanya Swift code sama bayar. Belum sih, baru kemarin tuh baru persiapan Oke. gitu aja sih. Oke ya, semoga cepat ya ditanya Swift code ya, soalnya itu biasanya cair tuh. Kalau kalau Ya, berduit amin tuh. amin. Ya. Ya, terima kasih Mas Ari. Siap, sama-sama. Oke, apakah ada lagi teman-teman? Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau diceritakan prosesnya sampai mana? Bebas ya teman-teman. Ini mumpung kadang kalau misal kita sendirian, terutama untuk yang single factor ya, terutama untuk yang single factor di ekspornya, kadang kita butuh teman untuk diskusi. Itu penting banget karena uh, proses ekspor itu butuh konsistensi yang luar biasa, butuh perjuangan yang nggak main-main juga. Makanya kalau saya selalu sarankan teman-teman ya berdua sama teman atau sama partner gitu. Jadi ya memang sih hasilnya atau keuntungannya kita bagi dua, tapi kan masalahnya yang berat dan tanggung jawabnya yang banyak itu bisa dibagi dua juga. Jadi bisa saling cerita, saling sharing, saling bisa menguatkan satu sama lain, saling bisa menyemangati. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman single factor, posisi diskusi dan juga menyemangati itu kita ambil alih lah, kontaineran ID kita ambil alih lah, kita saling menyemangati dan lain sebagainya. Saya Kak Ari. Oke, gimana Kak? Kak, saya kan ngemail gitu ke ininya treatment ya. Terus saya tuh direspon Kak sama buyer. Ada satu buyer importer. Terus udah gitu dia tuh kan nggak butuh produk saya. Tapi butuh produk lain, cuman dia minta tolong dicariin gitu. Ya udah saya inquiry kan ke beberapa situs yang memang menyediakan seperti Alibaba gitu Kak, supplier valid gitu. Inquiry, kemudian banyak mendapatkan email kan saya setelah melakukan inquiry. Kemudian nah itu yang saya berikan ke beliaunya. Saya bilang, Pak ini sudah tapi saya rangkum datanya. Saya berikan nomor kan saya bilang di Indonesia kalau produk yang dia cari itu
agak susah karena kita kan tidak Indonesia gak memproduksi itu dan harganya juga lumayan mahal kalaupun ada nggak sebanyak yang dia butuhkan. Tender dia itu 12.000 ton sama 80.000 ton. Kayak gitu. Saya kasihin dia semua data, saya rangkum dari supplier valid yang ada yang habis saya inquiry itu terserah dia, saya bilang silakan Pak, mungkin ini bisa dipakai untuk Bapak mencari supplier terbaik buat Bapak. Dia bilang waktu itu sama saya, dia agak sulit masuk ke masuk untuk mendapatkan kayak mendapatkan link buat ke sana ke supplier itu, dia bilang kayak gitu. Udah saya kasih semua. Terus saya bilang Pak silakan di ini. Terus dia bilang gini, mungkin ini buat teman-teman supaya kalau kita kerja itu nothing tulus gitu. Jadi karena kan saya nggak malas ngurusin juga gitu. Dan saya sendiri. Kayak gitu. Dia bilang gini sama saya, kamu terima kasih tapi saya pengen memberi kamu apresiasi, dia bilang kayak gitu. Kamu jadi broker. Saya nggak mau menghubungi supplier itu. Saya menunggu supplier atas pilihan kamu yang terbaik dari kamu. Dia bilang kayak gitu. Nanti kamu buat NDA dengan supplier untuk komisi sama MOU dengan saya dan dengan supplier itu udah saya ada agak lama sebulanan dari bulan awal Mei ya. Terus akhirnya saya 2 kali udah mengundurkan diri, nggak mau, saya malas ngurusin karena bunyi banget. Terus akhirnya tetap dia minta, kemudian akhirnya sampai saat ini saya nanda tangan kontrak apa tadi Kak yang tadi tuh Sales kontrak. bukan sales kontrak. Kalau sales kontrak kan antara penjual dan pembeli ya. Jadi saya tuh kayak menandatangani agreement commission gitu loh Kak. Oke. Nah, terus saya kan membaca tuh agreement commission-nya tuh. Di sana tuh nggak ada satupun sih yang merugikan saya. Saya tuh berfungsi sebagai marketing gitu ya, yang menghubungkan antara saya dengan saya di tengah nih, menghubungkan antara si buyer dengan supplier. Kemudian yang kedua, saya berkewajiban mempromosikan produknya si supplier nih. Setiap ada pembelian, tidak hanya dengan ininya dia. Kemudian yang ketiga, urusan dagang, urusan ini tidak terlibat untuk ganti rugi, di transaksi tidak terlibat, yang terlibat hanya penjual dan pembeli. Kemudian supplier tidak boleh jumping ke mana ya, ke buyer langsung, jadi lewat saya terus sampai 5 tahun. Oke. Kayak gitu. Dan terus kemudian kalau yang satu lagi ada bahasanya tidak ada masalah hukum yang melibatkan Broker. saya broker gitu, ada di perjanjian kontrak dagang, kontrak agreement commission-nya. Nah yang saya bingung nih kayak harganya itu kan beda-beda. Ada banyak banget kan supplier tuh yang WA saya tuh. Terus itu harganya tuh beda banget. Terus yang biasanya dia nawarkan misalnya nih dari $720 per metric ton. Jadi itu sampai $300 loh per metric ton yang dia tawarkan gitu Kak. Nah, bagaimana caranya kita tahu nih Kak si supplier ini valid apa tidak gitu Kak. Oke. Soalnya hari Senin saya udah mulai nih Kak. Saya kan udah, nah gini Kak, yang Bapak ini kan dia presiden direktur nih di sebuah perusahaan. Kemudian saya saya udah 2 kali nih ngundurin diri. Tapi nggak dikasih, cuman kemudian yang terakhir di saat saya yang kedua terakhir mengundurkan diri, dia bilang begini, sepertinya saya tidak akan membuat kontrak apapun dengan kamu. Saya percaya dengan kamu. Saya hubungkan kamu dengan agensi Turki, bilangnya kayak gitu. Nah, sekarang saya berhubungan tuh sama agensi Turki ini. Dia tuh yang menghubungkan saya dengan Jerman, dengan Eropa. Nah, itu ada satu dokumen lagi yang harus dipenuhi oleh si supplier, namanya Euro 1. Itu kalau saya baca kayak dokumen shipment gitu, sama kalau di kita itu kayak apakah SOO ya kayak gitu tuh. CO. Nah, ya kayak gitu. Nah, itu yang diminta sama ini, dan dia menunggu Senin udah transaksi berlangsung. Itu kalau saya lihat ya kayak komisi banyak banget maksudnya apa ya, saya juga bingung maksudnya kalau kita mau tahu supplier itu valid apa tidak itu dari mana ya kayak saya udah sih nanda tangan baru. Itu suppliernya dari mana ya? Yang satu Thailand, yang satu Polandia.
Ya, kalau lintas negara itu gini, kalau supplier itu mau nggak mau kita harus kunjungin, mau nggak mau Iya, tuh, benar. mau nggak mau. Jadi meskipun itu Thailand, meskipun itu dalam negeri, kita harus mau untuk kunjungin itu. Nah, itu kira-kira mau nggak itu apa suppliernya itu dikunjungin oleh kita gitu. Nah, itu aja sih untuk bisa mengetahui ini Kemarin supplier sih oke dia atau enggak. kemarin sih dia bilang dia apa dia saya tanya kan boleh kita visit gitu kan. Mhm. Dia bilang boleh visit tapi tidak di weekend karena weekend tuh Oke, libur. yes. Dia Ya kan boleh ya berarti. libur. Ya. Terus nah ini Polandia nih. Ada ternyata saya baru ngebuka lagi emailnya itu sama-sama Polandnya. Terus dia memberikan kita kayak udah biasa mungkin mereka untuk dengan broker-broker kayak begitu Kak. Terus si Poland ini dia sama-sama Polandnya tapi harganya beda. Oh, bisa-bisa aja sih sebetulnya. Gini Kak, kalau ya bingung saya juga mau bertanya seperti berarti kalau dia bersedia dikunjungi kemudian dia ini tuh berarti Ya kita harus kunjungin ke sana. kalau misalnya dia memberikan kayak kode kayak nomor registrasi perusahaan apa gitu Kak yang buat seorang eksportir gitu gimana Kak? Sebetulnya bisa-bisa aja sih kayak misalkan dia terdaftar nggak di negaranya, kemudian dokumen apa tentang legalitas usahanya itu bisa diminta juga. Tapi kan kalau misalkan kita bicara yakin dan benar-benar yakin ya kita harus ngeliat langsung. Baik dia via kalau simpelnya kita nggak bisa ke sana mungkin terlalu jauh ya, mungkin terlalu jauh bisa coba meeting, lihat lihat lokasi produksinya dan lain sebagainya. Baik. Untuk via Google Meet atau video call gitu boleh juga. Bisa disiasati seperti itu. Tapi kalau mau yang betul-betul ini valid atau enggak, kita yakin betul-betul yakin ya kunjungan, nggak ada lain kalau itu. Iya sih Kak, ya udah dia soalnya semua produk dia sediakan gitu loh Kak. Jadi dan dia ada dua saya tanya ada dua kayak website gitu kok, dua website nomornya beda, orangnya berbeda juga, ternyata itu koleganya dia sepertinya trader deh itu. Saya pikir kayak gitu. Oh iya deh Kak, itu aja sih Kak. Oke. Kasih. Siap, sama-sama. Oke, apakah ada lagi nih teman-teman? Sebelum kita tutup karena ini meeting terakhir nih. Meeting terakhir untuk materi ya. Kita rehat habis itu baru kita mulai lagi. Oke, mungkin belum ada bayangan ya teman-teman untuk bertanya apa, tapi kalau misal nanti ada pertanyaan bisa dikirimkan ke grup ya teman-teman, nanti biar saya atau teman-teman yang lain yang bisa jawab bisa menjawab pertanyaan atau diskusi tersebut. Mungkin meeting kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga kehadirannya di meeting kali ini. Saya selalu doakan teman-teman bisa tembus untuk ekspor kali ini. Jangan patah semangat, fokus ya teman-teman. Fokus terhadap tujuan. Kita ketahui tujuan, fokus terhadap langkah kita, apa yang mau kita kerjakan satu step. Di akhir-akhir saya yakin nanti pasti akan ketemu juga waktu kita untuk ekspor ya teman-teman. Ini biasanya nanti di akhir-akhir tahun ada pameran T ya, Trade Expo Indonesia. Jadi mungkin
kalau nanti teman-teman ada yang berminat, kita bisa gabung urunan untuk bayar booth-nya dan juga dekornya ya teman-teman. Biar teman-teman juga punya ada pengalaman untuk pameran sehingga tahu bagaimana melayani bayar secara langsung. Tapi saya kurang tahu tahun ini akan diadakan offline atau online. Kalau dari instruksi presiden sih kayaknya kan udah boleh buka masker di tempat terbuka ya, harusnya bisa diusahakan lah pameran tahun ini untuk di offline lagi ya teman-teman. Jadi kita bisa ikut dan kita bisa merasakan atmosfernya seperti apa. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Kita ketemu lagi di meeting berikutnya ya teman-teman, full diskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.